ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Puja dan puji syukur sebelumnya marilah kita panjatkan kepada Allah karena di malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat isya berjamaah, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Semoga sholat kita, saum kita, infak kita, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya bisa menolong kita ketika di yaumul akhir nanti. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah hingga akhir zaman nanti. Jemaah rahmatullah, kembali saya berdiri di depan bapak-bapak sekalian untuk menjadi share yang alhamdulillah anak kita Hamam telah mengimami sholat tapi belum mau untuk kultum. Jadi untuk kedepannya pada bapak-bapak yang dijadwalkan badal di belakangnya, ketika anak kita yang telah kita jadwalkan tidak mau untuk kultum, silahkan nanti badalnya untuk mengisi kultumnya. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita lebih berani untuk tampil di depan, sehingga mudah-mudahan nanti ada generasi penerus kita yang akan melaksanakan dakwah Islam dan juga khususnya dakwah di lingkungan perumahan kita via federasi. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah sampai di penghujung Ramadan. Insyaallah malam nanti kita sampai di malam ke-23, dan mudah-mudahan puasa kita yang telah kita lewati merupakan puasa yang terbaik, sehingga apa yang kita inginkan bersama, yaitu kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dan juga kesuksesan akhirat kita, semoga Allah kabulkan. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meninggalkan Ramadan. Yang jadi pertanyaan kita, apakah amalan-amalan Ramadan yang telah kita lalui bersama bisa kita pertahankan di bulan Syawal dan 11 bulan yang akan datang? Seharusnya itu menjadi pertanyaan bagi kita. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini amal kita, puasa kita, sholat kita, qiyamul lail kita, insya Allah dibandingkan bulan-bulan yang telah kita lalui lebih baik. Apa yang menjadi PR kita bersama, apakah kita bisa istiqomah untuk menjalankan amalan-amalan yang telah kita lalui di bulan Ramadan ini. Jadi marilah kita bersama-sama berusaha setelah Ramadan kita nanti, kita menjaga amalan-amalan yang telah kita capai di bulan Ramadan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan ini sama saja Allah yang kita sembah setelah Ramadan ini. Jadi seharusnya amalan-amalan itu kita pertahankan di 11 bulan yang akan datang. Jamaah rahmatullah, di sini saya akan mencoba mengungkapkan ataupun menjelaskan sedikit apa-apa yang bisa kita laksanakan untuk menjaga keistiqomahan di bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama yang bisa kita upayakan agar kita bisa istiqomah melaksanakan apa yang telah kita capai di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah niat yang ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
niat ini tentunya sangat penting sekali bagi kita. Kalau segala sesuatu yang kita laksanakan didasari oleh niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan bisa menjaga amalan-amalan kita. Tapi ketika niat kita sudah menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keikhlasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak akan bertahan lama. Misalnya kita niat untuk melaksanakan puasa karena kita tidak enak malamnya, kita melaksanakan qiyamul lail karena kita tidak enak sama keluarga kita. Tapi ketika mereka itu tidak bersama kita, tentunya niat itu, amalan-amalan itu akan kita tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya selain niat, yaitu mulailah dari amalan yang kecil tetapi secara rutin. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya yakin yang hadir baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, amalan misalnya membaca Quran dilakukan tiap hari. Tapi apakah menjadi pertanyaan kita, apakah membaca Quran itu akan kita lanjutkan untuk setelah Ramadan ini? Tentunya meskipun amalan misalnya membaca Quran itu tidak sebanyak di bulan Ramadan ini, paling enggak kita tiap hari setelah Ramadan nanti bisa membaca Quran. Kalau misalnya kalau Ramadan itu 1 juz, ya paling enggak setengah juz ketika di lain bulan Ramadan. Kalau enggak bisa setengah juz, selembar 2 lembar, yang penting insyaallah istiqomah itu akan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa berdoa dan minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perintahnya, yaitu dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin yang berbahagia, tentunya dengan usaha kita kalau tidak disertai dengan doa adalah sesuatu yang susah sekali untuk tercapai. Karena kita ketahui bahwa dalam diri kita ada nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk senantiasa berbuat salah dan kemungkaran. Selain itu, selain nafsu, ada bisikan syaitan ataupun iblis yang mengajak dengan kemungkaran. Karena ketika iblis itu diusir dari surga, iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, bahwa mereka akan menyesatkan kita ketika kita di dunia untuk menjadi teman iblis di hari kiamat nanti. Jadi ketika kita sudah berusaha, tentunya harapan kita adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, usaha agar kita senantiasa istiqomah adalah yang keempat adalah kita mencari teman dan bergaul dengan orang-orang baik. Karena hadirin jamaah sekalian, ketika kita mempunyai teman ataupun sahabat yang baik, tentunya ketika kita akan keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mengingatkan kita. Dan itu juga pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk mempunyai teman seorang penjual minyak wangi. Paling enggak ketika kita tidak bisa beli minyaknya, kita mencium bau wangi barang yang dijual teman kita tersebut. Jadi seyogianya kita memilih teman-teman kita, apalagi bagi kita yang punya anak-anak yang usianya masih sekolah. Saya kira kita harus selektif sekali untuk memilihkan teman-teman kita, teman-teman anak-anak kita. Karena di luar sana anak-anak kita itu tantangannya lebih besar daripada kita. Selain itu, kita juga harus menjaga dan membentengi anak-anak kita dari hal-hal yang negatif. Karena di rumah pun mereka akan menemui hal-hal yang negatif. Jadi marilah kita bersama-sama mengajak anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk senantiasa mempunyai atau bergaul dengan teman-teman yang baik, agar mereka kelak menjadi generasi penerus kita. Dan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, mereka senantiasa mendoakan kita, mendoakan
ketika kita sudah meninggal nanti. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah ketika kita mempunyai rasa malas di dalam diri kita, kita bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika adzan berkumandang, kita langsung melaksanakan seruan adzan tersebut. Kita ambil wudu, kita pergi ke masjid kepada bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, kita langsung sholat atau ibu-ibunya langsung sholat. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, karena ketika ditunda-tunda lagi nantinya itu akan membuat kita menjadi orang yang senantiasa menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu intinya adalah marilah kita bersama-sama berusaha istiqomah dengan apa yang telah kita capai pada bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan yang akan datang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita yang menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.